Nah sekarang kalau misalkan ditanya, Bang, kira-kira kontrak magang 1 tahun itu kita bisa pulih modal nggak gitu, balik modal nggak? Sebenarnya 1 tahun itu cukup kita untuk bisa balik modal teman-teman. Tapi halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kawan-kawanku dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama aku di sini Aojak di channel yang penuh suka duka ini teman-teman ya. Jadi di video kali ini aku mau sedikit membahas tentang magang Jepang yang kontraknya cuma 1 tahun. Karena hal ini banyak sekali ditanyakan oleh teman-teman yang mungkin kalian mau pergi ke Jepang dan kalian kebingungan gitu kan ya. Karena ditawari kontrak yang 1 tahun, sedangkan 1 tahun ini apakah ini cukup, apakah ini worth it atau enggak gitu kan, mungkin seperti itu. Dan ini banyak sekali datang pertanyaan seperti ini di DM Instagram, di komen-komen di YouTube, di TikTok juga gitu, yang nggak bisa aku balas satu persatu. Jadi aku bakalan membuat video ini, aku bahas di sini karena kalian nanya ke aku akan mencoba untuk memberikan sebuah pandangan ya kan, pendapat aku pribadi tentang magang Jepang kontrak 1 tahun ini apakah worth it atau tidak gitu kan. Jadi mudah-mudahan ada manfaat, mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan perbandingan gitu kan, dan bahan nanti kalian memutuskan apakah akan kontrak 1 tahun, apakah 3 tahun. Oke, simak sampai selesai. Nah, jadi kalau menurut aku pribadi, ketimbang kontrak magang yang 1 tahun, itu lebih baik kita ambil kontrak yang 3 tahun. Kenapa teman-teman? Karena untuk kita proses pergi ke Jepangnya aja kita butuh waktu yang cukup lama. Ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun ya kan. Untuk kita belajar bahasa Jepangnya juga cukup waktu lama, dan juga biayanya pun ya nggak beda jauh gitu kan, untuk yang kontrak 1 tahun dan yang 3 tahun. Nah terbaru ini aku ketemu sama salah satu teman ya yang baru datang, dan dia kontraknya 1 tahun, dia kerja di laundry. Dan aku tanya biayanya seperti apa gitu kan, kenapa ngambil yang 1 tahun. Katanya yang 1 tahun itu biayanya lebih murah. Jadi yang 1 tahun itu biayanya cuma habis 18. Sedangkan kalau yang 3 tahun itu bisa habis sampai 30 jutaan. Katanya seperti itu. Tapi masalah biaya ini sebenarnya beda-beda juga teman-teman ya. Karena di aku, waktu itu aku datang ke Jepang ke sini, aku cuma habis sekitar 22 juta itu dengan kontrak magang 3 tahun. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan kita disuruh milih antara kontrak 1 tahun atau 3 tahun, kalau aku pribadi aku ngambil yang 3 tahun ya kan, karena belajarnya juga lama, biayanya juga cukup banyak, biaya ongkos ini itu dan lain-lain. Masa kerjanya cuma 1 tahun ya kan, jadi kurang leluasa lah. Kalau yang 3 tahun ini cukuplah, lumayan gitu kan. Jadi 1 tahun kita mungkin buat bayar utang, modal gitu kan. Tahun kedua, tahun ketiga ya kita bisa untuk nabung dan juga bisa untuk masa depan kita. Kurang lebih seperti itu. Tapi teman-teman, realita yang terjadi, anak-anak magang yang dengan kontrak 3 tahun pun ya, itu masih merasa bahwasanya 3 tahun kerja di Jepang itu masih pemanasan gitu, belum apa-apa. Jadi aku nanya sama senior-senior yang mereka udah tinggal selama 4 tahun, 5 tahun di Jepang ya, bahwasanya 3 tahun kerja di Jepang itu mereka belum dapat apa-apa gitu. Belum cukup lah. Belum benar-benar memuaskan. Begitulah pendapat dari senior-senior aku ya. Jadi aku di sini pun aku ngerasa aku udah 2 tahun ya, memang aku juga belum punya apa-apa dan ya masih struggle lah gitu. Nah sekarang kalau misalkan ditanya, Bang, kira-kira kontrak magang 1 tahun itu kita bisa pulih modal nggak gitu, balik modal nggak? Sebenarnya 1 tahun itu cukup kita untuk bisa balik modal teman-teman. Tapi kita nggak begitu bebas gitu. Kalau kontraknya 1 tahun tuh kita nggak leluasa untuk kita bisa nabung jangka panjang. Kemudian juga kita punya keinginan apa-apa gitu kan ya, punya target ini, pengen target itu. 1 tahun tuh benar-benar kayak kita sempit rasanya. Kayak hidup bener-bener harus irit di sini, bener-bener harus ya struggle lagi gitu, berjuang lagi gitu. Mungkin seperti itu kalau menurut aku pribadi. Jadi kalau misalkan kita punya target dan kita pengen nabung jangka panjang, mendingan ngambil yang 3 tahun. Tapi kalau misalkan kita cuman pengen cari pengalaman aja gitu kan, ngambil yang 1 tahun itu sudah sangat cukup sekali. Ya mungkin di sini juga ya kita pasti ya pengen ngambil kontrak magang yang lebih panjang ya, 3 tahun gitu kan, ketimbang yang 1 tahun. Tapi yang menjadi kendalanya di sini
kadang-kadang pihak LPK-nya itu yang menawarkan gitu kan. Kamu mau nggak kerja di sini tapi kontraknya cuma setahun. Nah, di situ kita akan dihadapkan dengan pilihan yang sulit ya kan. Kan kita nunggu untuk dapat job aja kita lama tuh. Terus pas ditawarin job cuma setahun ya kan magang. Gimana lagi nih gitu kan. Kalau kita tolak, otomatis pihak LPK kayak ini anak kayaknya banyak mau nih gitu kan. Terus kita dilamain lagi tuh, dimainin lagi tuh. Jadi kita nunggu lama lagi. Tapi kalau misalkan kita ambil, nggak sesuai dengan keinginan kita ya kan. Karena kita pengennya rata-rata pengen 3 tahun lah gitu, lebih panjang gitu, lebih leluasa gitu, lebih santai ketimbang kontrak yang 1 tahun. Nah itu juga menjadi kebimbangan ya di situ. Tapi kalau menurut aku pribadi, ambillah sesuai hatimu. Kamu percaya bahwasanya kamu ingin yang 3 tahun, ya kamu harus siap nunggu lagi gitu kan. Meskipun ya mungkin nanti LPK bakalan membuat kamu menunggu lebih lama gitu kan, nunggu job yang 3 tahun itu. Tapi kalau menurut aku nggak apa-apa, mendingan ngambil yang 3 tahun aja karena lebih leluasa. Tapi kalau misalkan kitanya udah nggak sabar, pengen cepet ke Jepang, terus kalian dapat kontrak yang cuma 1 tahun, ambil aja nggak apa-apa. Nanti aku kasih solusi yang kedua. Nah, terus bagaimana buat teman-teman yang mungkin kalian sudah terlanjur ngambil kontrak 1 tahun dan kalian udah pergi ke Jepang gitu kan ya? Terus bagaimana solusinya, terbaiknya? Tenang teman-teman, semua pasti ada solusinya ya. Jadi buat teman-teman yang kalian sudah terlanjur ngambil kontrak 1 tahun, nggak apa-apa. Itu adalah pilihan, bukan pilihan buruk, bukan keputusan yang salah, bukan. Itu juga keputusan bagus gitu, karena setiap keputusan pasti itu ada kebaikannya di situ. Nah, kalau kita sudah terlanjur ngambil yang kontrak 1 tahun, oke, jadi kita harus bener-bener mau struggle, mau berjuang lagi ya, mau bener-bener susah lagi. Kita harus dalam jangka 1 tahun itu, kita harus belajar bahasa Jepang lagi. Minimal kita harus bisa ngambil sertifikat bahasa Jepang level N4 ya. Kalau untuk magang itu nggak ada level-level N5, N4, yang penting bisa lulus di LPK-nya aja gitu. Lulus setara N5 aja untuk magang ya. Nah, kalau misalkan kita mau perpanjang kontrak nih, kalian kontrak 1 tahun, kalian pengen perpanjang ya kan, pengen lebih. Dalam 1 tahun itu kita harus bisa ngambil sertifikat minimal levelnya N4, bisa-bisa N3. Itu buat bekal. Nah kemudian kita juga harus belajar lagi untuk ngambil sertifikat visa Tokutegino, SSW ya kan, yang sering banyak kan, SSW apa, SSW pertanian gitu kan, SSW perhotelan, SSW apa. Jadi nanti rencananya gini, setelah kalian 1 tahun di Jepang ya kan, terus kalian punya sertifikat bahasa level N4, kemudian kalian punya SSW visa Tokutegino, misalkan kalian ngambilnya SSW pertanian, ya berarti kalian nanti kerjanya di pertanian gitu. Jadi setelah 1 tahun ini kalian bisa langsung cari job lagi, cari pekerjaan lain, dan akhirnya kalian bisa lanjut di Jepang untuk kontrak 3 tahun. Seperti itu. Jadi nggak salah juga kalau misalnya kita ngambil yang 1 tahun. Jadi rencananya nanti kayak gitu, ngambil yang 1 tahun, kita belajar lagi, punya sertifikat N4, punya SSW ya, visa Tokutegino-nya itu, cari job, cari pekerjaan lain, cari perusahaan lain, pindah perusahaan, itu kita bisa lanjut kerja di Jepang. Jadi seperti itu. Nah, di sini juga ada perbedaan banyak, maksudnya tuh karena beda-beda ya semuanya. Ada yang 1 tahun itu harus pulang dulu. Ada yang 1 tahun itu kita masih bisa stay di Jepang sampai dapat pekerjaan baru. Nah, setiap LPK ini nanti sistemnya beda-beda. Kalau di LPK aku pribadi ya, di LPK JIASE, itu kita habis kontrak kita harus pulang dulu. Kita harus selesai dulu, beres-beres sama LPK ini, cabut berkas dan lain sebagainya. Kalau misalkan kita mau pergi ke Jepang lagi dengan LPK lain, kita harus selesaikan dulu dengan LPK kita, cabut berkas dan lain sebagainya. Tapi ada di LPK yang lain, 1 tahun misalkan kalian udah habis kontrak, terus harusnya kalian pulang ya, tapi kalian dapat job lagi lewat LPK lain. Nah ada juga yang LPK nggak bolehin kayak gitu, jadi nggak harus pulang dulu, kalian bisa langsung pindah ke job lain dengan LPK lain. Ada yang seperti itu. Tapi kalau di LPK aku pribadi, habis kontrak harus pulang, selesai baru kalian mau ke Jepang lagi dengan LPK lain pun boleh, dengan penyalur yang lain. Jadi seperti itu.
Jadi ada solusinya tuh buat teman-teman yang nanti kalian udah terlanjur ngambil 1 tahun juga nggak apa-apa ya. Karena teman aku juga banyak gitu. Ada yang dia tadinya di pengolahan sampah, sekarang di pengolahan makanan. Jadi pengolahan sampah 1 tahun, terus kemudian pulang dulu, belajar lagi, pindah LPK ke Jepang lagi. Seperti itu, kurang lebih. Nah, sebelum-sebelumnya pun teman-teman, aku sempat banyak ngobrol, banyak sharing sama teman-teman yang mereka kontraknya 1 tahun, dan mereka pun banyak ngerasa nggak aman gitu. Banyak yang ngerasa nggak tenang gitu, karena dalam 1 tahun itu cukup pendek teman-teman ya. Bahkan kita 3 tahun pun kayak ngerasanya tuh kurang gitu kan. Apalagi 1 tahun itu bener-bener pendek jangkanya ya, bener-bener cepat banget, nggak bakal kerasa gitu kan. Apalagi kalau misalkan kita untuk pergi ke Jepangnya biayanya cukup besar juga gitu kan. Udah mah cukup besar 30 ya kan, 40 juta. Terus kita kontraknya cuma 1 tahun. Di sini gaji itu nggak nyampe 15-20 tuh nggak nyampe. Banyak-banyak magang tuh ya 10 juta tuh belum dipotong dan lain sebagainya. 10 juta belum dipotong makan gitu kan. Jadi belum nanti kamu harus kirim ke orang tua juga gitu kan. Belum nanti kalian bakal ada urusan sama keluarga-keluarga yang lain gitu. Karena ketika kita udah bekerja di Jepang, orang-orang di rumah, orang-orang di kampung ngelihatnya tuh kita tuh udah kaya gitu. Ngelihatnya tuh kita udah punya penghasilan bagus, udah punya tabungan yang banyak. Itu yang jadi persepsinya yang di Indonesia mungkin ya, ngelihat teman-teman yang udah kerja di luar negeri. Padahal yang terjadi di sini ya karena kita kerja di Jepang, kerja di Korea, kerja dimanapun, semua pasti punya kebutuhannya masing-masing gitu kan ya. Ada hutang yang harus dibayar, ada keluarga yang harus dibiayai ya kan, adik-adik dan lain sebagainya. Tapi ya kita harus siap resikonya. Kalau kerja di luar negeri pasti dipandang, wah ini anak udah sukses, udah kaya gitu kan. Jadi orang-orang kadang-kadang mudah banget pengen minjem uang, orang-orang mudah banget kayak buat apa gitu kan. Bahkan aku juga pernah ada yang minjem sampai 7 juta, sampai 10 juta. Ya nggak aku kasih lah, aku uang dari mana, aku bayar utang aja belum gitu kan, yang lain. Kayak seperti itulah teman-teman ya. Nanti kalau misalkan nggak dikasih, nggak di ini, kita bakal diomong-omongin, wah gini dan lain sebagainya. Tapi ya itu seperti itu. Jadi mau kontrak 1 tahun, 3 tahun, kalian harus bisa putuskan. Kalau misalkan belum kalian ngambil 1 tahun, mendingan ngambil yang 3 tahun. Kalau terlanjur ngambil yang 1 tahun, solusinya adalah yang tadi aku jelaskan sebelumnya. Ngambil sertifikat bahasa, kemudian PIS atau Kotegino SSW, apa itu pertanian lah, apa itu Genba lah, apa itu pabrik, atau kalian mau apa. Punya 2 sertifikat itu, kalian cari LPK lain, kalian cari relasi lain. Karena nanti setelah kita udah bekerja di Jepang, pasti nanti kita bakal banyak relasi. Kayak banyak teman ya kan, terus kita bisa sharing, ngobrol. Jadi aku juga banyak ditawarin kayak, Jak nggak mau pindah perusahaan lain tah, Jak nggak mau pindah ke sini tah, ke situ tah gitu kan, nanti aku bantu gitu. Jadi sebenarnya banyak gitu kan kalau kitanya punya itu JLPT N4 atau JFT ya, A2 terus ditambah SSW, itu 2 sertifikat itu. Insya Allah kita bisa pindah perusahaan dan kita bisa berlanjut kerja di Jepang. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman yang aku tahu. Jadi ini berdasarkan pengalaman aku pribadi, dari aku searching, dari aku ngobrol sama teman-teman, dari aku ya ini pengalaman aku. Dan tentunya setiap orang pasti memiliki pengalaman dan pendapat yang berbeda-beda. Jadi kalau ada perbedaan pendapat, aku mohon maaf ya sebesar-besarnya ke teman-teman semua gitu. Kalau misalkan pendapat aku ini salah, pendapat aku ini kurang baik. Jadi kalau pendapatku ini baik bagi kalian, ambil dan kalian laksanakan. Kalau tidak ya sudah gitu kan ya, aku mohon maaf dan kalian ambillah pendapat yang lebih baik. Seperti itu ya. Jadi jangan langsung percaya dengan apa yang aku omongkan, jangan langsung kalian benar-benar telan mentah-mentah gitu kan. Kalian juga harus sharing lagi dengan orang yang lain. Kalian juga harus cari konten-konten yang lain yang membahas tentang ini. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat dan membuat kalian bertambah ilmu dan wawasan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.